Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau bekerja dalam setiap hati jemaat di tempat ini, agar pulang dari tempat ini jemaat tidak biasa-biasa lagi, tapi mereka mengerti akan kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersepakat berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan, buat negara kami Indonesia Tuhan. Beberapa hari belakangan ini keadaan emang tidak baik-baik saja Tuhan. Ada aksi demo di setiap kota, beberapa kota Tuhan. Dan ada beberapa aksi penjarahan dan anarkis Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Engkau akan melawat Indonesia Tuhan. Engkau akan memulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, semua atas turut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota tercinta kami, Bandar Lampung Tuhan. Buat Lampung pada khususnya juga Tuhan. Engkau jagai provinsi kami Tuhan, agar ada keamanan yang kondusif Tuhan. Tidak ada aksi-aksi yang anarkis Tuhan, aksi-aksi penjarahan Tuhan. Engkau akan bekerja sepenuh-penuhnya Tuhan terhadap provinsi tercinta kami, Lampung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu yang agung Tuhan. Biar firman yang disampaikan seperti benih yang subur tertanam dalam setiap hati kami semua Tuhan, dan itu berbuah-buah banyak dan buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat pagi, shalom. Aman ya, lihat berita-berita ini kayaknya suasana memanas. Kita juga berdoa agar keamanan Indonesia, khususnya juga Provinsi Lampung itu aman-aman saja ya, saudara-saudara. Oke, kita langsung gas saja. Mungkin nanti saya agak nyingkir kalau kita baca ayat ya, karena nama saya Sukandar, saya perkenalkan diri dulu. Istri saya itu Helda, dia nanti hadir ibadah 2. Begitu anak saya itu Clement. Clement itu nanti ikut sekolah minggu ya, seperti itu. Saya melayani sebagai pemimpin kesan Citra Garden CG1. Udah gitu juga melayani sebagai koordinator VMM. VMM itu apa sih? VMM itu adalah Vibrant Man Ministry. Jadi kayak kita komunitas kaum pria di MDC ini. Nanti kita nonton bola bareng, mungkin nanti ada Piala Dunia ya, atau Piala Eropa ya. Kita mungkin nonton bola bareng, mungkin olahraga bareng, main futsal bareng, atau mungkin pedal ya, mau main pedal bareng ya, seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Begitu saya juga penugasan di Yayasan Pendidikan Kristen Oikumene Lampung. Itu kalau saudara tahu itu sekolah Gunadarma. Sekolah di belakang kehakiman ya, yang buat paspor seperti itu di belakang persis. Nah seperti itu saya sebagai bendahara di sana. Nah oke, kita mulai aja, kita gas mungkin ya. Nah tema khotbah pada pagi hari ini adalah hidup yang lebih baik di setiap langkah, di Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 27, itu ayat Masih ya. Hidup yang lebih baik di setiap langkah, oke. Nah, sebagai contoh, andai ini sebuah kopi panas, ini ece-ece ya, ece-ece itu bahasa apa ya? Ece-ece, pura-pura ya, pura-puranya ini sebagai kopi panas. Kita letakkan di suhu ruangan dengan AC seperti ini, kira-kira dalam 2 jam lagi, kopinya masih panas atau sudah dingin? Dingin, sepakat ya, dingin ya. Nah, itu yang disebut sebagai hukum entropi. Hukum entropi itu disebut juga hukum termodinamika kedua. Jadi segala sesuatu itu menuju ketidakteraturan, segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu di hidup ini, itu menuju ketidakteraturan, menuju kemerosotan, menuju kekacauan. Itu udah hukumnya.
Nggak cuma kopi aja. Di rumah saya itu kebetulan ada taman. Tamannya itu nggak besar sebenarnya. Tamannya itu cuma di depan rumah aja, mengelilingi rumah kami. Saya pikir biasanya ada tukang taman yang kerja di taman itu, datangnya juga kadang-kadang semua mau dia gitu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang rumputnya sudah sampai rumput liar gitu. Dia kadang-kadang datang, kadang enggak. Saya pikir, aduh, nggak besar sih. Saya bayar setiap bulan itu si peceng, tahu ya si peceng, bahasa Itali itu, alias 400.000 saya bayar, nggak besar. Otak irit saya berkata, alangkah baiknya kalau saya irit-irit, panggil OB mungkin di sekolah, setiap 1 bulan sekali dia cabutin rumput, dia gunting-gunting tanaman, saya kasih 100.000. Untung berapa ini saudara-saudara? Untung berapa? 300.000 ya. Biar pagi-pagi otak ekonominya masih kerja ya, aman ya. Nah saya pikir begitu. Ya sudahlah, tukang taman ini saya bilang, udah Pak, hari ini terakhir, ini gajinya, besok nggak usah datang lagi, nanti saya mau rawat sendiri, seperti itu. Ternyata tidak dinyana-nyana, nggak butuh waktu 1 bulan, apalagi musim hujan ya. Hanya butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, dan rumput-rumput itu udah liar, udah pohon-pohon itu udah tumbuh dengan liar seperti itu, sehingga tamannya itu jadi cukup hancur, saudara. Saya panggil orang untuk bekerja, aduh kok ini mah nggak bisa 1 hari, 3 jam aja nggak beres nyabutin rumput, gunting tanaman yang sudah tumbuh nggak beraturan, ini nggak cukup kok. Saya pikir dengan 100.000, taman itu akan seperti teratur, seperti yang lalu-lalu, ternyata tidak. Itu yang dinamakan hukum entropi. Hukum menuju segala sesuatu itu menuju ketidakteraturan, hukum yang segala sesuatu tidak berantakan, itu yang namanya hukum. Itu udah berlaku untuk segala sesuatu di hidup ini, segala di dunia ini, itu sifatnya material. Sekarang kalau imaterial seperti apa sih? Nah, nggak cuma dari material, imaterial juga seperti itu. Kalau saudara-saudara senang nonton film, kebetulan saya suka sekali film. Saya nggak melewatkan film-film di bioskop, saya pergi rutin teratur, saya senang sekali. Saudara perhatikan nggak? Film Hollywood sekarang kan begitu-begitu aja, benar nggak? Nggak ada sesuatu yang baru. Begitu-begitu aja sehingga kok tambah lama jelek ya. Ya kalau masalah mungkin dari segi CGI, AI mungkin lebih canggih, lebih bagus, lebih keren filmnya. Tapi dari segi cerita, ya begitu-begitu aja gitu, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, yang namanya imateri, kreativitas juga menurun. Daya pikir kita. Saudara ingat kemarin pagi makan apa? Ada yang ingat? Makan apa ya? Saya juga lupa makan. Makin bertambahnya umur kita jadi menurun daya ingatnya, kita lupa kita kemarin makan apa. Apalagi khotbah minggu lalu, ada yang ingat khotbah minggu lalu, Kotoki, ada yang ingat? Lupa ya, itu yang namanya hukum entropi. Makin bertambah umur, daya ingat kita juga berkurang. Seperti itu udah hal yang berlaku hukumnya di hidup ini, di dunia ini seperti itu. Kesehatan, kalau kita nggak jaga kesehatan kita nggak jaga daya pikir kita nggak rajin olahraga, makan yang sehat, kesehatan kita juga menurun. Waktu lagi muda, saya umur 20-an, begadang 2 hari, nggak ada masalah. Hari ini, begadang semalam aja, besok langsung sakit, bener gak? Makan goreng-gorengan dulu, bisa loh makan pisang goreng sama nasi itu udah dulu anak kos ya, maklum ya anak kos ya saudara-saudara. Makan gorengan sama nasi, nggak ada masalah. Sekarang makan gorengan 1 aja, besok langsung radang tenggorokan. Kesehatan kita juga menuju yang namanya hukum entropi. Hubungan. Di sini yang sudah menikah, boleh angkat tangan? Sudah menikah? Saya kasih 1 pertanyaan ya. Ini pertanyaan kuis ya. Jawab ya. Kalau kita ke mall ya, ini kita ke mall nih. Pilihannya 2. Apa sih tujuan kita ke mall? A, jalan-jalan dong, ya A nih ya, A jalan-jalan dong. Kalau ada diskonan,
Jadi bisa beli-beli lah. A tuh ya. B, ada tujuan dong. Mau makan, mau nonton, atau beli barang. Udah gitu pulang. Oke? Yang jawabannya A angkat tangan. Ya, jawabannya A angkat tangan. Saya kayaknya salah pertanyaan. Yang jawabannya B angkat tangan. Ada tujuan tertentu. Nggak salah nih ibu-ibu ya. Setahu saya istri saya itu kalau ke mall itu, mau ngapain ke mall? Ya jalan-jalan kalau ada diskonan gitu ya. Pada prinsipnya, pria dan wanita itu berbeda. Betul nggak? Pria dan wanita berbeda. Kita ini nggak sama. Tujuan pernikahan adalah untuk bukan menyamakan perbedaan, tapi mentoleransi perbedaan. Ya, ngerti ya? Saya ulangi ya. Tujuan kita, hubungan kita, itu hubungan antara suami istri itu bukan menyamakan perbedaan, tapi mentoleransi perbedaan. Tujuannya seperti itu. Untuk hubungan supaya nggak terkena hukum entropi yang tambah lama tambah merosot, tambah menurun, kita acuh, kita dingin terhadap pernikahan kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita. Apa yang kita lakukan? Kita menjaga hubungan, kita mentoleransi hubungan. Saya cukup kaget ya, saya nggak, mungkin sesuatu yang lucu gitu ya. Suatu kali istri saya ngomong, ini baju ini saya udah banyak banget nih, lemari udah penuh. Apa jawaban saya? Ya udah, baju-baju yang lama didonasikan saja atau di pre-love lah, gitu seperti itu kan. Istri saya ngomong apa? Ini jangan cerita ya. Ini ibadah 1 karena nggak ada istri saya bisa cerita nih. Kalau ibadah 2 nggak ada cerita ini ya. Istri ngomong apa? Gampang, buat lagi lemari yang baru agar nampung baju lebih banyak. Saya pikir apa istri saya ini salah, pikir saya. Saya tanya teman kesan saya yang wanita, kalau baju-baju kalian ini udah penuh ini kalian melakukan apa? Ya buat lemari lagi yang baru. Saya kaget ternyata jawabannya kayak gitu. Seperti itu jawabannya. Kita ini gak sama pada prinsipnya. Yang harus kita lakukan menjaga hubungan apa? Toleransi. Katakan kiri kanannya yang suami yang istri, toleransi dong Pak. Toleransi dong Bu. Ya, toleransi. Ya. Sepanjang bulan Agustus ini yang penting ya. Sepanjang bulan Agustus ini kita membahas mengenai yang namanya hikmat. Hikmat itu apa sih? Saudara tahu, kita berada di sini, kita berada saat ini, adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu, benar nggak? Oke, setuju? Kita berada sekarang ini itu hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Pekerjaan kita, ya nggak? Kita kerja apa, wira swasta mungkin, atau menjadi karyawan, itu pilihan kita di masa lalu. Kita memilih bergereja di tempat ini adalah pilihan kita di masa lalu, benar nggak? Bahkan pasangan di sebelah kita, tuh pasangan di sebelah kita nih, yang sama pasangan, adalah pilihan kita di masa lalu. Apa sih hikmat itu? Secara sederhana hikmat itu adalah kemampuan kita untuk memilih pilihan-pilihan di hidup kita, agar pilihan-pilihan di hidup kita membuat hidup kita lebih baik, lebih menanjak, lebih utuh, dan lebih bermakna. Itu sederhananya hikmat itu, secara sederhana. Jadi apapun pilihan kita, kalau kita mau yang namanya hidup kita lebih oke ke depannya, kita harus membuat pilihan yang baik. Nah, masalahnya hikmat juga terkena yang namanya hukum entropi. Pilihan kita buruk, pilihan pekerjaan kita buruk, pilihan kita untuk berwirausaha mungkin buruk, pilihan kita untuk pasangan hidup kita mungkin buruk, membuat hidup kita nggak utuh lagi, nggak nanjak, nggak naik, bahkan menurun. Alkitab mencatat, ini ayatnya ya, saya minggir dulu. Ada 2 kondisi untuk hikmat. Yang pertama, hikmat itu akan naik, akan bertumbuh seperti Lukas 2 ayat 52, nanti baca di rumah, Lukas 2 ayat 52 itu menceritakan bahwa Yesus bertambah besar dan hikmatnya bertambah-tambah juga. Itu Lukas 2 ayat 52. Dan kondisi yang kedua adalah hikmat itu menurun.
yang membuat hidup kita lebih berantakan. Itu di Roma 1 ayat 21 sampai 22 itu adalah nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Seperti itu kondisinya. Nah, apa yang terjadi kalau keadaannya seperti itu, dua kondisi itu? Ini ayat emas kita ya di Amsal ya. Yuk, supaya nggak ngantuk kita baca sama-sama ya ayat 18-19, nggak banyak kok ayatnya, tenang aja. Oke, sama-sama kita baca ya. Di Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau hikmat kita itu baik seperti itu, hikmat kita bertumbuh, itu seperti cahaya fajar. Saudara-saudara yang mungkin pernah wisata, kita ke gunung atau ke laut ya, kalau kita lihat sunrise, kan ada sesuatu yang namanya progresif ya. Dari kemerahan, langit kemerahan, lama-lama muncul bola yang berwarna kuning kemasan, seperti itu lama-lama sampai mataharinya menyilaukan mata kita. Ada yang namanya progresif, ada yang namanya pertumbuhan. Dan kita sadar terhadap hal itu, pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang berhikmat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu ada yang namanya progresif. Ada yang namanya pertumbuhan. Tapi pilihan-pilihan yang buruk, hikmat yang buruk, kita nggak sadar, tahu-tahu kita tersandung aja. Hidup kita jadi berantakan aja seperti itu. Oke? Jut. Nah, ini saya membagikan di ayat selanjutnya adalah kunci kehidupan untuk hidup kita yang lebih bermutu dengan hikmat. Adalah yang pertama, oke. Nah, kita baca ayatnya 4 ayat aja, nggak banyak. Kok tadi cuma 3 tambah lagi ya? Ya boleh deh, supaya nggak ngantuk ya. Oke, sama-sama kita baca ayat 20, 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sekarang 1 ayat lagi, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lihat di ayat 20, ada kata perhatikanlah, ayat 20 juga arahkanlah, ayat 21 simpanlah. Ada keinginan kita secara aktif untuk yang namanya menghargai firman Tuhan dengan serius. Ada upaya dari kita, perhatikanlah, arahkanlah, simpanlah, itu kata-kata aktif supaya kita menghargai firman Tuhan. ...2023 kemarin, saya membutuhkan sebuah mobil ya city car, sebuah mobil yang sederhana, nggak perlu banyak fitur-fitur yang rumit, pikir saya, pokoknya yang sederhana lah buat city car untuk sehari-hari dari sekolah ke kantor ke rumah gitu. Akhirnya 2023 saya beli mobil. Menurut pengalaman saya, saya udah bisa nyetir ya lumayan lah, udah hampir 30 tahun saya udah bisa nyetir. Udah gitu saya juga udah pernah nyetir mobil entah manual, udah gitu nggak cuma manual, udah gitu yang matic juga saya udah nyetir seperti itu. Saya nggak perlu baca lagi manual buku mobil tersebut, saya pikir saya sudah tahu. Di mobil saya itu ada, di persnelingnya itu ada, saudara lihat ya, ada P, tahu P singkatan apa? Parking, oke. R singkatan apa? Reverse ya, mundur ya. N netral. D drive, oke. S, nah ini masalahnya. Ini masalahnya. S itu saya sangka apa saudara kepanjangannya? Semi otomatis saya pikir. Saya berpikir seperti itu. Jadi yang namanya S itu nggak pernah saya gunakan. S. Dari pengalaman gue ini S ini apa sih, nggak ada guna deh, gue pakai D terus. Jadi semi otomatis pikir saya kepanjangannya. Sampai tahun 2024, tahun kemarin, setelah mobil itu saya setirin 1,5 tahun, dan saya nggak pernah menggunakan yang persneling S. Saya keluar kota dengan seorang teman saya, karena keluar kota kan di tol itu kan suka nyalip-nyalip ya.
Dia pindahin ke S. Bro, lu ngapain pindahin ke S? Bro, lu nggak tahu selama ini mobil lu itu ada fitur yang namanya S itu kepanjangan apa saudara? Sport. Sport itu membuat akselerasi mobil lebih kenceng, lebih kebut, dan bisa nyalip-nyalip. Ya ampun bro, gue selama ini setahun setengah nyetir mobil, gue nggak tahu yang namanya S. Ternyata seperti itu fungsi S fiturnya. Nah, sebenarnya hidup kita ini jelimet, benar gak? Hidup kita jelimet gak sih? Yang setuju hidup kita jelimet, angkat tangan. Apa jangan-jangan kalian gak tahu ya arti jelimet ya? Itu bahasa Korea itu. Berantakan lah, oke. Kacau lah, pusing lah. Nah, ya itu kata-kata yang tepat ya. Yang setuju hidup itu jelimet, angkat tangan. Wah, yang lain berkata bahwa hidup ini sempurna. Hidup ini santai, hidup ini nggak ada masalah, aman-aman saja. Jujur hidup itu ngejelimet saudara. Untuk hidup yang ngejelimet kita perlu namanya petunjuk, ya nggak? Petunjuk dari orang yang buat hidup ini, benar nggak? Siapa yang buat hidup ini? Tuhan yang buat hidup ini. Petunjuknya dari mana? Alkitab, firman Tuhan. Benar nggak? Seperti mobil yang ada buku petunjuk, yang namanya S itu bahwa spot membuat akselerasi mobil lebih tinggi. Begitu juga hidup kita yang ngejelimet. Kita perlu yang namanya tuntunan hidup, kita perlu yang namanya petunjuk untuk hidup kita. Itu dari mana? Firman Tuhan. Banyak orang ke gereja itu milih-milih. Benar gak? Aduh, ini hari siapa sih yang khotbah? Lihat dulu. Yang khotbah kayaknya gak seru deh. Yang khotbah kayaknya gak seru, gak lucu. Nah ini nih, yang khotbah lucu nih. Boleh ke gereja, kalau yang lucu, gue cari gereja lain lah. Yang khotbah yang lucu. Kita kadang-kadang lupa tujuan kita untuk bergereja, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman, adalah mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan. Benar gak? Kayak hidup kita yang ngejelimet, tadi kata saya. Perlu yang namanya seperti itu. Yang mengerti kata-kata amin? Firman Tuhan gak cuma menjadi petunjuk dalam hidup kita. Firman Tuhan juga adalah powerful, berkuasa. Saya ada sedikit cerita yang rada-rada, sebenarnya ada rada-rada absurd ya, agak-agak ajaib ya. Suatu kali saya kuliah itu udah 3 tahun ya, tepatnya udah tingkat 3, memasuki tingkat keempat, karena keasikan kerja, karena keasikan bermain. Tentu saudara tahu ya, dari tahun kedua itu saya udah bekerja sambil kuliah, jadi nggak cuma kiriman dari orang tua, tapi ada uang saku juga. Jadi karena keenakan main, keenakan kerja, saya lupa bahwa sebentar lagi udah masuk tahun keempat, saya harus lulus. Saya harus menyusun skripsi, saya harus mengajukan ke dosen pembimbing, saya harus lulus. Saya lupa. Orang tua, nyokap bilang, nggak ada yang namanya extra time, pokoknya kamu harus 4 tahun harus lulus. Kalau kamu nggak lulus, kita nggak support lagi. Waduh, kata saya. Udah masuk semester terakhir, udah semester ke-7, masuk ke semester 8, saya belum melakukan apa-apa. Teman saya, Dar, kamu sudah susun skripsi? Belum. Wah, lu udah mau 4 tahun loh, gimana nih? Waduh, kata saya keenakan kerja, keenakan main, jadi lupa nih mau nyusun skripsi. Saya pikir, untuk menyusun skripsi, saya harus ambil tema topik yang gak banyak orang ambil. Bener gak? Supaya cepet nih. Pikiran saya seperti itu. Apa yang saya ambil? Tax accounting. Akuntansi pajak. Banyak yang ambil, hampir gak ada. Saya cari ke perpustakaan yang skripsi mengenai teks itu paling 1 buku. Bayangkan, dari berpuluh-puluh tahun universitas itu gak ada satupun yang bahas mengenai akuntansi perpajakan. Saya mungkin orang kedua atau orang ketiga yang bahas mengenai akuntansi perpajakan. Saudara tahu perusahaan mana yang mau membuka data pajaknya? Benar nggak? Kalau data akuntansi mungkin ada lah. Tapi perusahaan mana yang mau buka data pajaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak banyak dosen, pembimbing yang bisa membimbing mengenai tax accounting. Tapi saya nekat, akhirnya saya
aduh saya memberanikan diri, oke saya mau ambil ini. Pembimbing saya itu profesor, namanya tercantum di SAK. Kalau saudara tahu SAK itu standar akuntansi keuangan, itu buku petunjuk untuk semua akuntan-akuntan seluruh Indonesia. Seperti kalau kayak orang hukum KUHP lah. Nah namanya tercantum. Lebih mudahnya kalau di persilatan kayak kitab 9 bulan lah. Di zaman Yoko Kweceng. Ini profesor gitu. Saya mencari ayat di Alkitab, lucunya saya mencari ayat di Alkitab, saya ketemu sebuah ayat di Amsal 21 ayat 1. Saya masih ingat banget. Bunyinya apa saudara? Amsal 21 ayat 1. Hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, diarahkannya kemana mau dialiri. Itu ayatnya, seperti itu. Dan ayat itu menjadi mantra saya. Saya susun bab 1, ketemu sama dosennya di universitas lain, ke sana, saya naik taksi ke sana, saya ketemu dosennya, Pak, saya Sukandar, saya mau mendapatkan bimbingan dari Bapak, ini bab 1 saya, dia lihat sebentar, sambil dia lihat skripsi saya baca mantra apa saudara tadi? Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirinya kemana ia ingini. Begitu saya bilang, hati raja aja ada di tangan Tuhan, apalagi hati dosen pembimbing, kata saya. Mudah-mudahan dia bermurah hati supaya skripsi saya cepat. Dia lihat bab 1, oke, bab 1 ini perbaikan. Kamu langsung susun aja dari bab 2 sampai bab 5. Bayangin, langsung suruh susun, nggak pakai lihat-lihat lagi 2 sampai 5, nanti ketemu saya lagi. Wah, ini mantranya emang keren ini. Ayat firman Tuhan ini emang seperti kayak mantra, ini keren nih. Susun skripsi selesai. Total saya ketemu dosen pembimbing cuma 3 kali, dalam 4,5 bulan saya sudah sidang. Teman-teman saya pada heran, lo hebat ya, kok bisa? Kita setahun ini belum kelar-kelar, lo 4,5 bulan langsung sidang. Langsung setuju, cuma 3 kali ketemu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Oke, ini perbaikan, kamu ketemu saya sekali, semua udah jadi. Cepet banget. Dengan Amsal 21 ayat 1 senjata saya mulus sampai sidang dan lulus tepat waktu 4 tahun. Seperti itu. Ayat itu saya gunakan juga. Setiap kali mau lamaran kerja, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirinya kemana ia ingini. Hati raja aja bisa dibelokkan sama Tuhan. Apalagi coba wawancara kerja, bener gak? Waktu saya bisnis menghadapi supplier, mendapat diskon lebih, ayat itu saya gunakan juga sebagai mantra. Waktu mengajak first date sama calon istri, mumpung dia gak ada, ayat itu juga saya gunakan waktu saya telepon, hati raja aja di tangan Tuhan bisa dibelokkan. Apalagi yang mau saya ajak date, calon istri. Menjadi mantra. Nah, itu cerita absurd ya. Tapi itu yang namanya kekuatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak cuma menjadi petunjuk kita, tapi juga mempunyai power, mempunyai kekuatan. Yang mengerti katakan amin. Oke, sekarang kedua, menjaga hati kita dengan sangat waspada. Di Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Oke, kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Setelah kita menghargai firman Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita menjaga hati kita dengan sangat waspada. Tahu ini apa? Mungkin agak buram ya. Ini namanya air minum termahal di dunia, namanya Aqua di Cristallo Tributo. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong. Itu air minum yang biasa. Harganya air minum, kira-kira kalau 600 mili berapa? Ada yang tahu? 4.000 lah ya. Ini harganya berapa? Murah saudara, cuma 874 juta. Air minum. 750 mili. Apa yang membuat perbedaan harganya? Sama-sama toh air minum. Apa yang membuat perbedaannya? Kok ininya dok, botolnya, benar, botolnya terbuat dari emas emang, betul. Tapi yang lebih penting dari semua itu yang membuat perbedaan apa? Airnya. Katakan sumbernya ke sebelah kiri kanan, 1, 2, 3, sumbernya.
Yang membedakannya adalah sumbernya. Di sebelah kanan saya, sumbernya dari mana? Teman saya ada orang Bogor bilang, kebetulan rumahnya dekat sebuah pabrik air mineral yang terkenal di Indonesia. Dibilang, bro lu tahu nggak? Masa tuh ya, air kemasan, saya nggak sebut merek ya. Air kemasan itu ya, tempat sedot airnya dijadikan air mineral. Itu banyak anak-anak kampung tuh pada mandi tuh. Mungkin pipis di sana, mungkin ada yang panuan gitu ya. Itu air sumbernya dari sana tuh bro. Yang bener loh, iya bener, gue serius. Seperti itu. Kalau yang ini dari mana sumber mata airnya? Dari pegunungan Fiji, dari gletser yang mencair di Islandia. Katanya dijaga kerahasiaannya sumber airnya sehingga nggak ada anak-anak yang nyebur-nyebur pipis-pipis di sana. Yang membedakannya apa saudara? Sumbernya. Itu yang membedakan air di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Sumbernya. Begitu juga dengan yang namanya hati kita. Benar ya? Siapa yang tadi malam sampai pagi hari itu ngelihat berita? Khawatir? Ngelihat jarang-jarang, ngelihat bakar-bakar, khawatir saudara? Aduh, besok Lampung aman gak ya? By the way, sekolah besok diliburkan seperti itu karena lihat kondisi ya. Kita cuma berdoa semoga Lampung aman ya. Kita menjadi khawatir. Benar gak? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Biasanya sebelum saya berkhotbah di tempat ini, itu pagi-pagi saya pasti baca firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani. Kacaunya tadi pagi apa yang saya lakukan? Ngeliat berita. Sehingga pikiran ini agak-agak gundah gulana gitu, agak kacau. Nah, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu mempengaruhi yang namanya hati kita. Seperti tadi sumber mata air. Itu mempengaruhi hati kita. Di sini orang tua yang mempunyai anak, boleh angkat tangan? Ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai yang sudah dewasa itu melihat dari apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu mempengaruhi hati kita. Yang keluar dari hati kita, apa yang kita rasakan. Begitu kita lihat keadaan Indonesia yang penuh dengan demo-demo, kita khawatir, kita takut, yang memancar dari hati kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Karena saya konsen di pendidikan anak, anak-anak itu seperti apa? Apa yang menjadi input dia sehingga timbul dari hati dia? Suatu saat mamanya anak-anak, Cielda ngomong, yang kamu tahu nggak? Anak kita, Clement, itu ditegur sama wali kelasnya, sama gurunya. Dia karena berkata-kata kasar, bad words, dia ngomong apa ke teman-temannya? Bacot lu gitu. Dia ngomong bacot-bacot. Saya mau dalam hati, wah ini anak awas ya, kalau pulang nih saya marahin nih. Kok bisa ya? Dia ngomong bacot-bacot, jangan-jangan ini dari internet ini. Jangan-jangan ini dari teman-temannya yang nakal-nakal nih. Teman-teman dia kan senang ya, main di komplek itu dia senang keluar, jadi dia main itu Clement itu bisa antar komplek, bahkan anak-anak di luar komplek itu dia main bareng gitu ya. Jangan-jangan dari anak-anak ini nih, sehingga dia berkata kasar. Cici ngomong apa? Pas diinterogasi sama gurunya, Clement, kamu ngomong bacot-bacot tuh dari mana? Dari Dedi katanya. Dedi yang ngomong begitu. Alangkah malunya saya. Dedi, saya lupa, saya pernah ngomong seperti itu ke anak saya lupa sama sekali. Mungkin saya lagi kerja, dia ganggu, udah gitu kan dia suka ngomong, Dedi gini-gini, udah bacot lo gitu ya. Nggak sengaja saya ngomong, itu tertanam di dalam otak dia, tertanam di sanubari dia, di hati dia, waktu teman-temannya ganggu dia ngomong bacot lo, jangan banyak ngomong gitu ya. Kurang lebih, dari saya ternyata. Anak-anak kita, saya ulangi ya, anak-anak kita perhatikan, anak-anak kita melihat perkataan kita, anak-anak kita melihat perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, tolong ya, mom and dad, bapak dan ibu, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, sehingga anak-anak kita mendapatkan input yang baik, sehingga dia nggak berkata-kata kasar, sehingga dia nggak berbuat yang nakal,
di sekolah, di lingkungannya seperti itu. Input yang baik adalah, yang terbaik adalah yang namanya firman Tuhan. Benar gak? Firman Tuhan yang membuat input itu baik, sehingga hati kita itu menjadi baik. Sumbernya adalah air yang jernih, sumbernya adalah air yang bening, yang baik. Sumbernya adalah firman Tuhan yang membuat hati kita yang keluar itu adalah yang terbaik. Aduh, sudah 0-0, ini padahal masih panjang, baru setengah ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah menatap ke depan dengan konsisten. Saya bacakan ya, Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita sebagai umat percaya dikatakan apa? Domba. Apa bedanya domba dengan kambing? Domba itu gembalanya selalu di depan. Jadi yang namanya domba ngeliat gembala di depan, dia ngikutin gembalanya dari belakang. Kambing bisakah diperlakukan yang sama? Gak bisa. Kalau gembalanya di depan, gembala kambing di depan, kambingnya kemana? Ke kiri, ke kanan, hilang, ke semak-semak. Ya. Kita sebagai umat Tuhan dikatakan kita ini domba. Kita harus lihat ke depan, kita harus konsen ke depan, dan kita ikut gembala kita. Daniel Pink, bukunya The Power of Regrets itu, sebuah buku yang sangat bagus, nanti saudara baca ya. Itu, apa sih yang namanya penyesalan itu? Ya, penyesalan itu dibagi jadi 4. Ya, kalau ditanya ke saudara-saudara, sekarang sih, kenapa sih hidup sekarang ini apa sih yang kamu sesali sampai sekarang? Gitu dari pilihan-pilihan kamu yang masa lalu. Ada 4 foundation. Foundation itu adalah pilihan kita menyesal di masa lalu mengenai sesuatu yang dasar. Seperti keuangan, kok saya nggak nabung lebih banyak ya? Kok dulu saya nggak berolahraga lebih rutin ya? Kok saya nggak menjaga kesehatan, nggak sering begadang dulu sehingga sekarang saya sakit-sakitan lah. Itu yang namanya foundation. Yang kedua adalah boldness. Boldness itu adalah segala sesuatu yang kita menyesal sekarang karena kita nggak cukup berani untuk melakukan sesuatu. Oh, andai saya dulu berbisnis, buka toko handphone, mungkin saya lihat keuangan saya lebih baik. Andai saya dulu nggak cuma kerja, tapi berbisnis dari dulu mungkin seperti itu. Itu boldness seperti itu. Begitu yang ketiga adalah moral. Moral adalah segala sesuatu yang kita pernah lakukan di masa lalu yang kita pikir itu bersalah. Kita pikir, aduh, dulu gue nyesel banget ya. Dulu gue mukul teman baik karena berantem. Oh dulu gue nyesel banget ya. Waktu lagi kerja, gue maling pulpen 1 kotak, gue bawa ke rumah. Itu yang namanya moral. Yang ketiga adalah connection atau hubungan. Beberapa dari kita menyesal hubungan-hubungan kita di masa lalu yang berakhir. Karena kita terlalu sibuk, kita kehilangan teman baik kita. Karena kita terlalu sibuk, kita kehilangan hubungan dengan orang tua kita, seperti itu. Segala sesuatu yang membuat kita menyesal itu, kita harus, Daniel Pink berkata, menerima dan mengakuinya. Akui aja. Di masa lalu kita, aduh ya emang saya salah, saya akui saya salah, seperti itu. Setelah mengakuinya adalah kita sayangnya dirimu sendiri. Jangan merasa bahwa dasar gue ini gak berguna, gak seperti itu. Yang terakhir adalah kita bingkai semuanya dengan sesuatu yang positif. Kita pikir sesuatu yang positif. Mungkin kalau saya gak berbisnis dulu, belum tentu hidup saya lebih baik. Saya lebih suka hidup saya sekarang, seperti itu. Nah, seperti itu. Ada hukum kebalikan, tadi kita bicara mengenai kopi yang didiamkan beberapa saat menjadi dingin. Ada yang namanya hukum negentropi atau negatif entropi atau hukum mencegah dari kemerosotan. Ada alat ya yang buat kopi kita tetap panas. Itu hukum negentropi. Begitu juga segala sesuatunya di dunia ini. Ada yang namanya sumber, yaitu Tuhan. Seperti kita mencolokkan alat pemanas kopi ke listrik, begitu juga dengan yang namanya Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu.
Yang mengerti katakan amin. Ikuti sumbernya. Mungkin saya berakhir di sini. Kita harus mungkin saya undang pemusik, mungkin PL. Saya akan berakhir di sini. Kita berpikir, andai kayaknya kalau saya nggak ke gereja, mungkin surga goncang, malaikat-malaikat kalang kabut, dan surga bersedih karena saya nggak ke gereja. Kita berpikir waktu kita nggak melayani Tuhan, gereja MDC bakal sendi-sendinya bakal goyang, dan gerejanya runtuh. Kita lupa bahwa yang menjadi sumber adalah Dia. Kita harus terhubung dengan yang namanya sumber. Kalau kita nggak yang terhubung dengan namanya sumber, yang rugi bukan Dia. Nggak peduli kita memuji Tuhan, nggak peduli kita menyembah Tuhan, nggak peduli kita nggak berdoa pada Dia, nggak peduli kita nggak ke gereja, nggak peduli kita nggak melayani Tuhan, Dia tetap Tuhan. Kuasanya, kemuliaannya Dia tidak berubah. Yang rugi siapa? Kita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat ibadah pertama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar jemaat di tempat ini Tuhan memperoleh pembaruan hati, pembaruan pikir Tuhan. Dan mereka mengerti Tuhan bahwa untuk mendapatkan hikmat itu, kunci untuk mendapatkan hikmat itu adalah untuk menghargai firman Tuhan, untuk menjaga hati kita dengan penuh waspada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar kami selalu terhubung dengan Engkau sebagai sumber Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Biar jemaat di tempat ini, Tuhan pulang dengan keadaan yang tidak sama lagi Tuhan. Tapi mereka pulang dengan pembaruan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.